di Mekah sana tuh. Sehingga orang laki perempuan pada dengan tangan ini pada sholat tuh langsung silakan. Ya kalau kita bakal mana istinbat hukumnya dari Abdullah bin Umar, sama-sama jago sahabat tadi juga. Itu diambil istinbat hukumnya oleh Imam Syafi'i. Jadi keduanya berasal dari sahabat, baik yang batal wudu laki bini maupun yang nggak batal wudu, tinggal kita menyikapinya. Cuma orang di kita belum dewasa, umpama lakinya pakai mazhab Malik tidak batal wudu, bininya mazhab Syafi'i, asal dulu pegang pipinya, pegang lagi, jadi keyakinan nggak bisa diberi obat keyakinan mah. Wudu lagi, lama-lama kesal atau? Kesel. Kalau di Timur Tengah satu keluarga laki bini beda mazhab saling menghargai. Bininya punya Syafi'i, lakinya orang Maliki, duduk pinggir deh, tafadhol. Walaupun waktu nggak batal, tapi bisa begitu bijaksana tuh. Di kita masih soal dia dalam mazhabnya ini. Begitu, tapi di alam kalau bisa bijaksana, saling menghargai, gak akan timbul gontok-gontokan. Itu masalahnya tuh. Jadi sama-sama kuat dalilnya. Yang batal itu di mana? Imam Syafi'i di mana? Abdullah bin Umar, sahabat Nabi. Ali luar biasa. Yang gak batal dari mana? Imam Malik yang di Mekah tuh. Ambil istinbat hukum dari mana? Abdullah bin Abbas. Jangan menyalahkan. Cuma hargain dan bijaksana dalam menyikapinya. Jelas begitu. Matakan di kita kalau bisa nikah satu desa, kalau bisa yang semacam deh. Kenapa? Belum pandai bijaksana di masalahnya. Kedua, kalau silakan beda, tak masalah asal udah pandai dewasa dan bijaksana. Paham ya? Kalau itu jangan berantar. Ya, kenapa? Kita bukan di Timur Tengah soalnya di kondisinya ini. Gitu. Baik, kita lanjut. Anna Rasulullah kata Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, "Kabbaratil malaikatu ala Adam arba'an." Malaikat bertakbir atas salat mayitnya Adam selama sebanyak 4 takbir. Jadi yang nyolatin Nabi Adam wafat siapa? Bangsa malaikat dan anak keturunannya. Banyak malaikat dipimpin oleh tuannya tuh Jibril. Karena waktu mereka tahu tata cara sholat jenazah. Sholatnya berapa takbir? 4 takbir itu diambil dari Nabi Adam sampai sekarang. Gitu. Diperkuat lagi. Kemudian hatta daro Abu Bakrin ala Fatimah pun begitu juga. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia pun nyolatin Siti Fatimah, takbirnya arba'an 4 kali. Salat mayit jangan pakai doa iftitah, makruh. Kalau aku boleh, Allahu Akbar, begitu. Jangan ibni wajah, jangan usah. Makruh, ya. Tidak pas tempatnya. Sama dalam hal-hal kayak gitu. Termasuk hal-hal dari masyarakat nih, ada berita duka, berita sedih. Kalau yang sedih, cocoknya yasminan, tahlil, ratib masih boleh. Kalau yang seneng-seneng, bempatin rumah, mau pergi umroh, baca rawi, begitu. Ya, kadang-kadang acara 7 hari rawi kurang tepat, bukan nggak boleh kan ya, kurang tepat. Kondisi lagi beras utawar. Rawi itu konotasi buat yang senang-senang. Ya, kelahiran boleh ya tuh. 7 bulan mau terang begini pasti. Ya, pasti begini mau dikarawi. Ya, berarti kalau acara 7 bulan 40 hari. Nah, kecuali ada haul sekaligus maulid, nama masalah kemana? Ada sekaligus maulidnya tuh. Kadang-kadang sampai juga yang punya hajat tuh, yang musibahnya 7 hari bikin acara pakai yang Rabbi soal dimana, bukan nggak bagus, bukan kurang tepat. Agak boleh, nggak salah, kurang tepat.
lagi 7 hari pantasnya apa? Yasin, takbir, hati atau enggak? Gantinya takbir, tapi oleh yang penting Yasin jangan lupa kalau kematian tuh. Mau selesai 7 hari, mau nyampe 3 hari, begitu. Yang 3 hari ada dalilnya, yang 7 hari ada juga. Tinggal bijaksana dalam menyikapi perbedaan. Begitu. Buya Hamka waktu almarhum orang baik dalam sore rajin puasa beliau. Insya Allah beliau dapat yang pintu yang luas jalan kuburnya. Diundang sholat di Masjid Pandeglang, Masjid Agung Pandeglang yang di alun-alun itu. Begitu sholat subuh sering imamin, ada masih kecil ikut diajak itu bapak. Sholat subuh rakaat kedua, masih udah paham nih, nggak mau nih. Dan Muhammadiyah kan ya. Tanpa dilakukan angkat tangan Allahumma hdina. Tuh, ya sekali yang apa figur orang Muhammadiyah yang luar biasa, karismatik, soleh dan juga bersahaja. Dia tahu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ditanya beliau, kenapa kamu menurut? Dulu saya masih baca 1 kitab, sekarang udah 1000 kitab baru ketemu. Begitu. Orang kalau masih baru di Ustaz, lain dijadikan, sudah galak nih. Benar, salah itu, nggak benar. Begitu ketemu kita naik, ternyata boleh, alhamdulillah tadi itu. Begitu, sama kayak orang masuk TNI, satuan. Kalau masih banyak satu, kan kira-kira. Bukan main, nggak. Jelas, kacau. Tapi kalau jadi bintang 2 jadi bintang 1, kita tunggu. Jadi siapa Pak? Sopan sama kita. Beda. Iya, sama. Ustaz juga begitu. Kalau berjalan ini, ya, idealis apa sih bagus kan? Seiring waktu berjalan, dapat lagi pendapat dari kita lain akan dulu tuh keegoannya wajar. Gitu. Baik, kita lanjut. Kemudian wakad baru Suhaibun anhum ala Umar arba'an. Begitu juga Suhaib sahabat Nabi takbir 4 kali dalam nyolati jenazahnya Sayyidina Umar. Jadi sahabat tadi Nabi Adam yang nyolati siapa mereka? Berapa kali takbirnya? 4. Siti Fatimah yang nyolati siapa? Bakar. Berapa takbirnya? Umar yang nyolati siapa? Bakar. Berapa takbir? 4. Umar meninggal disolati nama Suhaib berapa takbir? 4. Itu dalil sholat mayit 4 takbir dan tanpa jambi. Waktu lalu ulama oleh Ibnu Asakir itu hadis perawi Ibnu Asakir. Warwahu dan juga banyak perawi yang lainnya selain Ibnu Asakir. Ini hadis dari mana? An Maimunah, dari Maimun. Faqala maka Maimun berkata, Ibnu Umar, ini hadis kata Maimun dapatnya dari Abdullah bin Umar yang mazhabnya istinbat hukumnya diambil Imam Syafi'i, kita laki ini batal wudunya kalau bersentuhan. Tetap hargain yang gak batal angkat tangan. Batal. Begitu. Sama dengan begini, Imam Syafi'i mengatakan kalau orang sholat kita makmum Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, batal kita. Buat enggak? Sebab Imam Syafi'i kuat hadis dalilnya berdasarkan Al-Qur'an, ya. Itu salah tuh. Apa? Bahwasanya Nabi menghitung Bismillah itu sebagai 1 ayat, sedangkan walhamdulillahi rabbil alamin berapa sih itu ayat 6 ayat. 6 tambah 1 7. Tapi buat mereka sah. Buat kita yang bermazhab Syafi'i enggak sah. Kalau Bismillah kalau Fatihah enggak baca Bismillah. Kalau surat enggak masalah. Waladhdallin amin. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Enggak apa-apa itu mah. Surat Fatihahnya kalau kita wajib pakai Bismillah. Kalau kita dapat di masjid, gimana? Perjalanan, pulang kerja, asal maghrib, pas di belakang rumah, Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, batal. Karena posisi kita paling depan udah ikutin gerakan. Salah kita mundur belakang, ulang lagi.
kalau mau jejak di mazhab Syafi'i. Begitu. Tapi dengan kita menyalahkan yang tidak baca bismillah, silahkan kita angkat tangan. Buat kita enggak. Kenapa itu? Dalam berbangsa kita mesti jangan sampai banyak, harus pada koridornya. Jadi pelan gitu. Usah studio mana studio? Potong ini bagian. Sebenarnya dapat kita juga dapat. Potong kok. Kiri gede. Oke, keren. Masalahnya itu. Selesai. Begitu. Isi dalamnya pakai bismillah semuanya. Tapi kita nggak boleh menyalahkan ya, yang nggak pakai bismillah. Dia benar buat umum dia. Buat kita rasa, karena kita bermaksud sama Syafi'i. Baik, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtalafu, dan terjadi perselisihan fi mawdi'i dafnihi, di dalam dikuburnya Nabi Adam. Ulama berbeda pendapat tentang kuburan Nabi Adam, di mana tempatnya. Fal masyhur, tapi pendapat yang paling terkenal tentang kuburan Adam, annahu dufina indal jabali. Nabi Adam dikubur di bawah gunung allazi abadu alaihi, yang di mana dia turun fil Hindi, di India. Nabi Adam turun di India, Siti Hawa turun di Jeddah. Jauh tak kira kita? Jauh. Dulu lautan masih sepertiga, daratan 2/3. Bedakan mana? Daratan, ya kan lautan sepertiga, daratan 2/3. Begitu banjir Nabi Nuh berubah, daratan bisa sepertiganya, lautan jadi berapa? 2/3. Nah, jadi banyak pulau yang tenggelam, kayak Pulau Atlantik tuh. Dulu ada dataran Atlantik, sekarang tidak ada. Tenggelam di dasar laut. Begitu. Kita lama-lama kerajaan jangan tadi kalau ada maksiat begitu. Kemudian wakila, tapi ada yang bilang bukannya dia di Jabal Abi Qubais di Makkah. Nabi Adam kuburannya di mana? Jabal Abi Qubais di kota Makkah. Ada perbedaan pendapat, yang wahma, yang masuknya di India tuh. Lihat orang India hidungnya macam-macam kan? Tempat Nabi Adam turun. Coba kalau punya di tanah gede, itu gimana tuh? Sayangnya di sini ya, turunnya dari tanah gede dulu ya, tapi ya, bayangin dulu. Tidak makan ya, apa yang belum ada di peta dulu. Atau di pulau, hah? Iya benar, bukan anak-anak juga. Kemudian wayuqalu, dan dikatakan, ada pendapat mengatakan, Inna Nuhan, sesungguhnya Nabi Nuh alaihissalam, ya semoga sejahtera buat beliau, lamma kana zamanut tufani, begitu terjadi waktu haibah banjir bandang naik ke bumi, hamalahu huwa, Nabi Adam bawa tuh jasadnya Nabi Adam, Nabi Nuh bawa jasadnya Nabi Adam, gitu. Tadi salah ngomong ya, Nabi Adam berbeda salah. Yang betul Nabi Nuh bawa jasadnya Nabi Adam, kita awak dan juga Siham di bawah. Berarti Nabi Nuh gede juga tuh, gede juga dua gini nih, ya orang tuanya, gitu ya. Kita rutin di peti, dimasukin bokok dari Nabi Nuh ini. Sebelum banjir dibawa kemana? Di kapal bahtera bersama berpasang-pasangan binatang, kumpul semua di situ tuh. Pada akhirnya begitu kapalnya mendarat, dikuburin pun Nabi Adam lagi kembali di Baitul Maqdis. Itu pendapat di kota Baitul Maqdis yang sekarang Palestina. Hatta dzalika Ibnu Jarir, itulah pendapat yang dijelaskan Ibnu Jarir, dikatakan Jarir. Kemudian warwa Ibnu Asakir. Selanjutnya Ibnu Asakir juga meraihkan sebuah hadis an ba'dihim, dan sebagian an-nuqal, bahwasanya berkata dia raksuhu inda masjid Ibrahim, kepala Nabi Adam ada di Masjid Ibrahim, walijlahu inda sahrati Baitul Maqdis, sedangkan kedua kakinya
ada di batuan di Baitul Maqdis. Panjang banget tuh. Bayangin coba, tinggi. Kalau saya contoh deh, kalau kita jarak ke Demak, Kalibata, ada Pangeran Benowo tuh, ya. Tuh, itu luar biasa, panjang. Dari sini cuma makan. Benar itu orang dulu, ya, tinggi, gede-gede. Dulu kita masih umur tahun 90-80-an, ada film raksasa tuh, yang hari Minggu siang, ya kan? Itu betul kayak gitu. Orang dulu gede-gede, tinggi-tinggi. Ya. Nabi Adam waktu tahun bumi 30 meter. Dinosaurus paling banter 15 meter. 3 Nabi Adam. Jauh. Wajar kalau binatangnya segede dinosaurus gitu. Kita pakai sapi lah, kita pakai sapi gitu. Baik, waqad matat ba'dahu Hawa'un bisanadin wahidatin, dan telah wafat Siti Hawa setelah wafatnya Nabi Adam, kapan? Selangnya bisanadin wahidatin. Kalau selang ntar konotasinya buat kira lagi selisihnya, begitu ya. Selisihnya berapa tahun tuh? Nabi Adam meninggal duluan, nyusul istrinya berapa selisihnya? 1 tahun baru meninggal istrinya Siti Hawa tuh. Luar biasa. Kita tinggal cucu turunannya nih. Pindah ke halaman 46. Baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'talafa fi miqdari umrihi alaihissalamu faqadimna fil hadisi an Abbasin wa Abi Hurairah marfu'an anna umrahu iktataba fil lafil mahfuzi al-musanatin. Dan juga telah berselisih pendapat para ulama fi miqdari umrihi alaihissalam, tentang kadar berapa lama umur Nabi alaihissalam. Maka kata pengarang kita, faqadimna, kami dahulukan pendapat fil hadisi, yang berdasarkan hadis. Jadi Bari mengatakan, kata pengarang kita ini, kami dahulukan pendapat yang berdasarkan hadis. Biar kuat. Dari mana sih? Ibnu Abbasin, dari Abdullah bin Abbas, wa Abi Hurairah dan Abu Hurairah. Marfu'an, jenis hadis marfu', ya, yang langsung kepada Nabi Rasul. Anna umrahu, bahwasanya umur Nabi Adam iktataba, telah tertulis fil lawhil mahfuz, di lawhil mahfuz ilmu Allah alfu sanatin, 1000 tahun. Jadi kuat otentik nih, karena berdasarkan hadis 1000 tahun itu. Wa hadza la yu'ariduhu, dan ini tidak bertentangan bima fi Tawrati, tentang berita umur Nabi Adam yang tertulis dalam kitab Taurat. Tidak bertentangan. Bahwasanya di dalam kitab Taurat dikatakan min annahu asya tis'ami'atin wa salasina sanatan. Nabi Adam dalam kitab Taurat dikatakan hidupnya tidak 1000 tahun, tapi 930. Berarti kurang berapa itu? 70. Padahal belum selesai bahasa ini. Secara umum 1930. Jauh kan? Kayak sini. Kalau kita baca lagi enggak, ternyata dalam kitab Taurat cuma 930 tahun. Li'anna qawlahum, karena ucapan mereka, penjelasan mereka dalam kitab Taurat, hadza ini maqulun, kontradiksi fihi padanya. Mardudun, tertolak, ikhalafal haqqa, jadi menyalahi kebenaran, alladzi bi'aidina, yang ada sama kita dalam kitab-kitab hadis. Mimma huwal mahfuz, kalau dihadapkan pasti terjaga keabsahannya. Bukan 930, dan berapa? 1000. Al-Maksum, dari orang yang terpelihara dari dosa. Siapa? Nabi Muhammad. Semua orang selain Nabi pasti pernah berbuat maksiat. Cuma bangsa Nabi doang yang terpelihara maksum itu. Nah, orang maksum bagus, ya. Maksum kalau mabuk ganti mesum. Umpama gimana? Kalau orang maksum masih gampang juga. Mesum juga itu namanya.
Maksud bagus, terpelihara apik gitu. Maksudnya Nabi Muhammad nih, nama lain Nabi Muhammad. Wa aidan dan juga fa inna qaulahu bahwasanya sesungguhnya ucapan mereka dalam kitab Taurat hal ini yumkinul jam'ah ya bisa jadi integrasi nih bainahu antara yang ada di kitab Taurat wa baina ma fil hadis dan yang ada dalam kitab hadis. Apa berintegrasi ya? Bahasa kita apa tuh? Susah gaya signifikan ceramah-ceramah khotbah Jumat jangan tuh di masjid duluan bareng orang tua dan ambilnya secara signifikan ini signifikan apa kontradiksi harus kita tahu lagi dan ya berlawanan enggak berlawanan wa baina ma fi hadis dan juga dengan yang ada di hadis enggak berlawanan enggak kenapa berlawanan kok dia bilang 930 ini kita 1000 fa inna ma fi tawrati karena yang dijelaskan dari kitab Taurat tentang umur beliau 930 intana mahfuzan kalaupun dia terpelihara mengatakan 930 tahun mahmulun ada kecenderungan ala muddah di maqamil ardi bahwasanya lamanya Nabi Adam tinggal di alam dunia di bumi ini ba'dal ihbati setelah turun dari bumi wadhalika tis'u mi'atin wa salasuna sanah tis'u mi'atin wa salasuna sanatan saksiatan ternyata tuh benar mereka yang mengatakan dalam kitab Taurat Nabi Adam tinggal di bumi semenjak turun dari surga umurnya 900 berapa? 30 tapi itu aja samsiatan bulan Masehi bukan bulan Hijriah 930 tahun Masehi dalam kitab Taurat. Wahya, nah itu umur dari 930 tadi wahya dan itu bil qamariyati. Kalau dibandingkan dengan bulan qamariyah maka tis'u mi'atin wa sab'in wa khamsuna sanatan. 930 tahun Masehi sama dengan 957. Catat 930 itu kalau Masehi itu berapa? Hitungan hijriahnya 957 sanatan tahun. Wa ila dzalika salah semua punya sanatan muddatan ma qabil jannati dan bisa kita bandingkan bahwasanya 43 tahun itu selama Nabi Adam menetap di surga. Jadi waktu belum diusir ke surga, di surga berapa tahun dia? 43. Turun ke bumi, umurnya 950 tahun. 957 tambah berapa tadi? 43. Pas. Tuh. Jadi kalau orang Taurat hitungnya pakai Masehi 930. Kalau kemarin berapa? 957. Benar udah. Nyambung. Gak ada masalah tuh. Jadi tetap yang ditambah benar. Ya. Gitu. Kemudian qabla ibadi. Tuh, jadi 43 tahun Nabi Adam tinggal di surga sebelum turun. Ala ma dzakarahu Ibnu Jaririn seperti yang dijelaskan pada paparan Ibnu Jarir wa ghairuhu dan yang lainnya fayakunul jami' arba sanatin maka jumlahnya semuanya berapa? 1000. Tadi kan kalau kata orang Barat kan 930 itu hitungan Masehi. Kalau dibikin hitungan Hijriah 930 jadi 957. Sedangkan di surga jalan dia berapa lama? 43 tahun. 957 ditambah 3 pas 1000. Gak ada masalah udah. Itu ya. Kemudian waqala al-Khurasani lamma mata Adamu bakatil khalaqiqu alisan atayyam rasul asakir. Telah berkata atau al-Khurasani ketika Nabi Adam meninggal bakatil khalaqiqu makhluk-makhluk semua pada nangis kepadanya. Taziah tuh. Berapa lama? Saat ayam selama 7 hari.
ini juga yang diambil dari hukum buat bikin acara 7 hari 7 malam. Acara apa? Tahlilan dari Hijjah itu, dari Hijjah. Oleh karena kenapa? Sebab 7 hari itu kata atau al-furusan, waktu Nabi Adam meninggal, penduduk makhluk pada nangis, pada sedih, berapa lama? 7 hari. Nah, orang kita ngambil sini nih, bikin tahlilan ya 7 hari. Yang 3 hari, yang sarahin, ada jemputannya masing-masing. Yang dilipas, cuman kalau yang 3 hari kesian, pada saat itu, proyek kurang ginian. Begitu sih. Rasul Asakir, ini hadis Rasul Asakir. Pada lagi Bismillahirrahmanirrahim. Falamma mata Adamu alaihissalam qama bi'aba'il amri ba'dahu waladuhu Syifun alaihissalam. Dan dikatakan lagi. Dan ketika Nabi meninggal, maka bangun melaksanakan yang menggantikan kekhalifahan perkara ini setelah dia meninggal, anaknya yang bernama Sis. Dia lahir tanpa ada kembarannya. Yang lain lahir, ada yang bilang 100 kali dia lahir, ada yang bilang 120 kali lahirnya. Cuma ini yang ada kembarannya ini. Seperempuan kata akhir kiamat, Sis, Nabi tapi bukan Rasul. Setelah dengan wafat, yang memegang tahta dan khalifah yaitu Sis, begitu. Pantesan orang dulu ya mengharapkan lahir anak laki-laki buat turun tahta kerajaan, gitu. Kemudian wakana nabiyan, dan dia siapa? Sis tadi adalah nabi, seorang nabi. Beda hadis dengan dalil hadis alladzi rawahu Ibnu Hibban, yang mana hadis ini diriwayatkan Ibnu Hibban fi sahihihi, dalam kitab hadis sahihnya, an Abi Dzar marfu'an, dari Abu Dzar sahabat Nabi marfu'an, jenis hadis marfu', annahu unzila alaihi khamsuna sahifatan, bahwasanya dia siapa dia Sis tadi itu, unzila alaihi diturunkan kepada dia khamsuna sahifatan, sebanyak 50 suhuf. Kalau Nabi Musa kan berapa? 10 suhuf Ibrahim wa Musa. Begitu ya. Nabi ada lagi Nabi Ibrahim 30 suhuf. Gitu. Dan Nabi Sis ya cuma 60 atau 50 suhuf. Yang lainnya Quran cuma 4 nabi, yaitu Taurat, Injil, dan Al-Quran, kitab umat Islam sedunia. Itu kalau bisnis bukan dia. Sahibatan suhufun. Falamma hanat wafatuhu, begitu Sis mendekati ajalnya, awsa ila bihi Anwasi. Sis berwasiat kepada anaknya bernama Anwasi. Boleh itu sahaja kalau udah lakunya lagi, nama lagi di bawah jawab Anwasi namanya. Itu anaknya Nabi Sis, gitu ya. Anwasi. Fakal Madin Amri, dia yang menggantikan urusan ayahnya. Jadi barulah ba'dahu, setelah wafatnya Nabi Sis. Siapa dari namanya? Anwasi. Summa ba'dahu, dan setelah Anwasi meninggal, waladuhu yang tadi anak Anwasi siapa? Qaidin. Yang Qaidin itu. Summa min ba'dihi ibnuhu, kemudian setelah Qaidin anaknya lagi Qaidin. Siapa? Mahlail. Yang pertama Nabi Adam diganti Nabi Sis, kemudian Anwasi, bukan ini, Anwasi. Kemudian Qaidin yang keempat, yang kelima Mahlail. Walladzi itu Mahlail, dia orangnya yasbukul ajami minal faras, yang disangka oleh penduduk ajami dari Persia, annahu malikun, dia adalah seorang raja. Al-aqal lisan adik, raja yang punya 7 musim. Dihitung musim, ya asal 7. Wa annahu, dan dia juga siapa? Mahlail, ya awwalu man qata al-asjara
awal mula orang yang melakukan penebangan pohon buat bikin rumah-rumah tuh, ya. Kalau ke tukang kayu, gitu. Asjar, wabana madaina, dan juga yang membangun kota-kota. Orang yang pertama bangun kota, nih mahlail. Wal usulat, dan juga membangun benteng-benteng al-kibarah yang besar-besar. Dia tahu yang membangun pohon, yang bangun kota, dan yang bangun benteng-benteng. Siapa? Mahlail. Bin siapa? Bin Qainin. Bin siapa? Bin Anwasi. Bin siapa? Bin Syis. Bin siapa? Bin Adam. Ini kan kita tahu tuh anak cucu Adam sampai garis kelima, tahu kita berarti. Alhamdulillah. Gitu. Ada anaknya Syis, punya anak Anwasi, punya anak lagi Qainin, yang tadi Mahlail. Udah begitu. Wa annahu, dan bahwasanya huwallazi bana madinata di Babil. Dia juga yang membangun kota di Babilonia. Kemudian belah Babilonia ada nih. Babilonia ada belah mana? Irak. Babil tuh, ya. Wa madinata Sus, dan kota Sus, ya, Al-Aqsa. Kemudian wa annahu qahara iblisa wa junudahu wa syaddahu an ardi ila rafiha. Dan dia juga Mahlail yang berhasil mendesak tuh, ya, mengganyang bangsa iblis dan bala tentaranya dan juga pasukannya dari bumi ini sampai ke ujung dunia. Perangin tuh Mahlail, ya. Kemudian wasyu'abi jibaliha, dan juga di bukit-bukit di balik-balik gunung tuh. Pantas kalau di gunung pasti suka ada gituan. Kenapa? Gak bisa tinggal di kota. Dia sudah dikalahkan oleh bangsa manusia. Makanya manusia jangan minta perlindungan sama bangsa jin. Rendah derajat kita. Bangsa jin ada lain jin nabi? Gak ada. Yang menjadi Rasul? Gak ada. Kalau kita ada, tandanya manusia lebih mulia daripada bangsa jin. Orang kita minta bangsa jin, jatuh derajatnya. Gitu. Wa annahu, dan maksudnya, ya qatala khalqan min malatil jinni. Dia juga yang membunuh makhluk daripada bangsa jin. Wal ghailan, dan bangsa telepon, peri dengan peri. Tapi hati, tapi peri bukan malam kan? Apa peri di sini? Peri. Wa kana lahu tajun azimun. Mahlail punya mahkota yang besar. Wa kana yakhtubun nasa, dan dia yang pertama kali khutbah depan orang. Wa damat daulatuhu arba'ina sanatan, dan berlangsung kekuasaannya cuma 40 tahun. Raja dia ternyata ini, tapi bukan nabi. Kalau Sis nabi dia, yang oleh Mahlail raja gitu. Nah, tandain buat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma mata qama bil amri ba'dahu waladuhu yarab. Nama sekarang ini, nama anak nih, tanda itu. Falamma mata. 2 garis dari bawah, halaman 46. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.